Ya, Indonesia bersama dengan 141 negara lainnya setuju dengan resolusi antara invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina itu yang kemudian menuai protes dari Republik atau dari masyarakat kita yang dianggap kenapa Indonesia kemudian setuju, kenapa tidak memilih opsi abstain seperti yang dilakukan oleh puluhan negara lainnya pemirsa. Yang kemudian jadi fokus masyarakat adalah bukankah Indonesia saat ini memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, apalagi ada momen presidensi G20 dari mana Rusia juga merupakan salah satu anggotanya. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah tepatkah sikap dari pemerintah Indonesia? Dan di studio sini sudah hadir merupakan pengamat politik internasional Mas Arya Sandiuda. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lewat sambungan Zoom, saya juga sudah tersambung dengan dua narasumber saya. Ini pakar-pakar saya ini, mulai dari Prof. Hikmahanto Juwana, pakar politik atau pakar hukum internasional. Mohon maaf Prof. Hik. Ini Prof. Hik, kalau saya pantau tweetnya ini udah sampai langsung ditanggapi oleh orang Kemenlu ya. Oke, sambil saya nanti nunggu jaringan komunikasi saya ini tersambung dengan Prof. Makarim Wibisono. Tapi sebelumnya saya ke Prof. Hik dulu. Prof, ya. Kenapa sih Prof kemudian begitu sedikit keras ya bersuara terkait sikap Indonesia dalam sidang PBB yang mendukung resolusi? Kita menjadi satu di antara 141. Kenapa tidak abstain? Bahkan dikaitkan dengan politik luar negeri bebas aktif. Seperti apa Prof? Jadi gini, saya mempedomani apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari kemarin ketika Rusia melancarkan operasi militer khususnya ke Donbas. Ketika itu Bapak Presiden dalam Twitternya mengatakan stop perang. Karena perang itu menyengsarakan umat manusia. Lalu dari situ saya pelajari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu mengacu kepada pasal 2 ayat 3 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa setiap negara yang mempunyai sengketa di antara mereka maka harus menyelesaikan secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Jadi di sini penyelesaian damai ini penting. Sehingga Bapak Presiden sudah menyampaikan stop perang. Tetapi sehari kemudian Kemlu mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan bahwa dengan mematuhi prinsip-prinsip dalam piagam PBB, maka di situ disebutkan integritas wilayah suatu negara tidak boleh diserang. Itu rujukannya adalah pasal 2 ayat 4 piagam PBB. Dan di situ kemudian disebutkan bahwa serangan terhadap Ukraina, meskipun tidak menyebut Rusia, adalah tidak bisa diterima, tidak dapat diterima. Nah, is unacceptable. Nah, saya melihat pasal 2 ayat 4 yang dipakai. Dan ketika saya melihat apa yang diwacanakan oleh negara-negara barat, mereka menggunakan pasal 2 paragraf atau ayat 4 piagam PBB ini. Saya katakan, loh, kenapa kemudian negara-negara barat itu merasa dirinya yang paling berwenang untuk menghakimi apakah serangan itu sebagai serangan invasi ya terhadap wilayah negara lain ataukah serangan yang sifatnya untuk membela diri, pasal 51 piagam PBB. Ingat pada waktu Amerika Serikat di bawah George Bush Junior masuk ke Irak dan tidak mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa karena pada waktu itu diveto oleh Prancis, dia menggunakan apa? Pasal 51 piagam PBB bahwa ini dalam rangka untuk membela diri saya berdasarkan pasal 51 piagam PBB. Kalau Amerika Serikat boleh, tetapi kalau negara lain tidak boleh. Ya, kita harus pahami bahwa Rusia pun masih menggunakan pasal 51 piagam PBB, sama juga Ukraina. Artinya apa? Karena setelah Perang Dunia Kedua, perang itu hanya diperbolehkan untuk 2 alasan. Pertama, apabila dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua adalah dalam rangka menggunakan hak untuk membela dirinya. Pasal 51 piagam PBB. Tidak ada negara satupun yang mengatakan bahwa saya masuk ke suatu negara karena agresif. Termasuk kita Indonesia.
ketika kita Timor berintegrasi dengan kita ada di sana dalam rangka mempertahankan kesatuan dari Timor. Tapi oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan, kita pada waktu itu dihakimi. Katanya kita telah melakukan aneksasi terhadap Timor yang saat itu merupakan bagian dari Portugal. Ini yang saya katakan. Kenapa Indonesia kita tidak melihat konteks? Pada saat sekarang ini, apalagi Indonesia sebagai presiden dari G20, harusnya kita menjaga jarak antar dua negara yang bertikai ini. Dan seperti Bapak Presiden katakan, selesaikan secara damai. Tidak dengan menggunakan kekerasan. Sehingga apa? Kalau kemarin itu di PBB, kan Kemlu bisa memunculkan utusan kita di sana, PTRI, memunculkan alternatif resolusi yang mengatakan bahwa pertama harus ada gencatan senjata. Kita tidak mengutuk, tapi gencatan senjata harus dilakukan oleh negara yang bertikai. Yang kedua, perdamaian harus dilakukan. Nah sekarang yang repot lagi, pemerintah Amerika Serikat melalui Wakil Menteri Luar Negeri memberikan selamat, memberikan terima kasih kepada Ibu Menlu. Itu kita masuk dalam jebakan Amerika Serikat. Karena apa? Akan dilihat oleh Rusia bahwa benar Indonesia itu merupakan bagian dari Amerika Serikat. Waduh. Dan yang repot lagi adalah tahapan berikutnya Amerika Serikat pasti akan meminta Indonesia, kamu juga kenakan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kita masuk terlalu dalam kalau seperti ini. Harusnya kita menjaga posisi dua belah pihak ini secara sama. Baik, ditahan dulu Dan Prof. lebih mengedepankan masalah kemanusiaannya. Baik, ditahan dulu Prof. Memang nggak sesederhana itu pemirsa ya kalau kita melihat mengenai politik internasional Indonesia harus bersikap apa. Kalau dari Mas Arya sendiri sebenarnya bagaimana sih, tepat nggak sikap Indonesia mengingat bahwa seperti kata Prof. memang ada alasan kemanusiaan juga menjadi melatar belakangi. Ada warga kita yang di sana. Tapi posisi kita dengan Rusia ya juga kita tidak mau juga mencari masalah dengan negara Rusia. Kita juga punya hubungan beberapa hal. Bahkan juga presidensi Rusia menjadi anggotanya. Tapi di sana ada pelanggaran kemanusiaan, ada pelanggaran kedaulatan, Mas Arya. Ya kalau saya lihat pertama pemerintah Indonesia pasti tidak menjadikan satu-satunya instrumen dalam konteks diplomasi itu setuju atau tidaknya terhadap resolusi PBB. Pasti ada upaya-upaya lain. Nah, yang kita lihat ini kan sebuah kondisi yang skenario paling mungkinnya adalah diplomatic stalemate atau kebuntuan diplomatik. Menurut saya mungkin itu salah satu pilihan-pilihan instrumen di antara banyak instrumen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri untuk melakukan solusi-solusi baru atau inovasi menghadapi kebuntuan diplomatik. Karena memang begini ya, kebuntuan diplomatik itu kan ini dalam pandangan perspektif saya tentunya yang tidak bisa dihadap-hadapkan dengan keilmuannya Pak Profik yang hukum internasional ya. Karena kebuntuan itu kan terjadi karena di satu sisi ada sense of insecurity Rusia yang punya sensitivitas terhadap wilayah tetangganya yang diharapkan sebagai penyangga, terus kemudian bersikap netral. Tapi di sisi lain ada kemudian arah politik domestik di Ukraina yang cenderung kepada NATO dan itu dianggap mengganggu insecurity dari Rusia. Tapi Indonesia tidak salah kemudian karena memang meskipun kita bebas aktif kan kita memang selalu mengedepankan atau memuliakan kemanusiaan, terus kemudian integritas wilayah, hukum internasional. Menurut saya bisa jadi itu salah satu pilihan di antara banyak pilihan instrumen diplomatik lain. Yang saya maksud dengan instrumen diplomatik lain adalah tentunya pasti ada upaya-upaya berbicara atau bernegosiasi dengan pihak Ukraina di satu sisi untuk kemudian membuat opsi-opsi yang mungkin tidak bisa dipenuhi seluruhnya. Masuk Euro, asosiasi atau sebuah organisasi ekonomi atau politik, tapi tidak masuk ke NATO misalnya begitu. Terus kemudian ada upaya juga komunikasi dengan Rusia. Tapi ini mungkin di luar tema salah satu instrumen persetujuan kita kepada resolusi PBB. Itu menurut saya ya. Iya, sekarang saya sudah tersambung pemirsa ini dengan narasumber saya yang lainnya di sini. Saya sudah melihat Prof. Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI di PBB. Selamat malam Prof, bahkan juga Mas Farhan ya. Sebelum saya ke Mas Farhan, mungkin saya ke Prof. Makarim. Prof, bisa tidak ya Prof menjelaskan dengan cara singkat
suasana kebatinan ketika Indonesia harus bersikap dalam sidang PBB itu apa sih pertimbangannya? Mungkin ini nanti akan saya tarik garisnya kepada pertanyaan dari bahkan kritik besar dari Prof. Hik di sini. Kenapa mengambil opsi seperti yang disampaikan dalam sidang kemarin? Seperti apa? Saya sudah 15 tahun ya, sudah tidak lagi di bidang itu ya, tapi saya bisa menggambarkan bagaimana perasaan daripada negara-negara anggota yang sidang ikut di dalam Majelis Umum PBB. Seperti diketahui, sidang ini adalah sidang Majelis Umum, berbeda dengan sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, kalau di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu memiliki keputusan-keputusan yang memiliki sifat legally binding, jadi yang bisa dipatuhi oleh negara-negara anggota. Tapi kalau yang sifatnya Majelis Umum PBB, keputusannya itu bersifat seperti political decision. Jadi adalah himbauan politik untuk dicapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh resolusi tadi. Ya, jadi yang penting saya melihatnya bahwa hendaknya konflik yang terjadi di Ukraina itu bisa segera diselesaikan agar supaya terjadi dialog, terjadi tukar menukar ide dan gagasan agar bisa ada formula yang bisa disepakati bersama. Seperti diketahui ya bahwa sekarang yang menjadi masalah dari Rusia itu adalah perception of threat terhadap kondisi yang berubah di sekitar lingkungannya, ya, di mana dulu negara-negara bekas Uni Soviet yang tadinya bagian daripada Rusia bersama-sama, tapi sekarang sudah mulai bergabung dengan NATO. Ya, kalau kita lihat perubahan sikap dari tahun 2014, 2017, 2019 sampai 2021, di situ 2021 sudah jelas ada statement himbauan dari Amerika Serikat agar supaya Ukraina dan juga dua negara lainnya itu juga bergabung dengan NATO, ya. Jadi oleh karena itu sekarang yang jadi masalah adalah Ukraina. Ukraina adalah negara yang sudah ikut di Uni Soviet itu bertahun-tahun, ya. Nah, sekarang keadaan sudah berubah. Mereka sekarang sudah mandiri. Dia tentunya ingin mencapai kemajuan ekonomi yang berbeda dengan negara-negara lain. Ya. Jadi oleh karena ini, bagaimana mengkawinkan dua kepentingan ini dalam suatu kerangka yang acceptable to all, gitu. Baik. Ditahan dulu Prof, nanti mungkin sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Farhan. Kalau dari DPR sendiri, bagaimana tepat tidak langkah Indonesia untuk menyetujui resolusi PBB dalam sidang kemarin? Kenapa tidak mengambil langkah abstain seperti yang dilakukan oleh negara-negara lainnya? Apakah sepakat mungkin jangan-jangan dengan Prof Makarim bahwa ini adalah political decision, bahwa himbauan politik bukan menjadi sebuah keputusan seperti dalam sidang-sidang lainnya? Sesaat lagi.